Tapi saya ingin berangkat ke pertanyaan lain, Pak. Banyak tokoh politik atau tokoh partai politik sowan silaturahmi ke rumah Pak JK. Saya ingin Pak JK menanggapi, kalau kita lihat di sejumlah survei, Pak, itu kan yang 3 teratas itu kan ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan. Bagaimana tanggapan Pak JK soal ketiga tokoh ini, Pak? Iya, karena memang pertama sejak awal itu tentu bergerak dan memang tokoh yang baik, tiga-tiganya yang baik. Ya. Jadi ya memang tidak semungkin karena sistem kita ya dengan threshold 20%, maka calon presiden itu pada ujungnya tidak akan lebih daripada 4, maksimum 4. Mula-mula 4, tapi agak Erlangga agak menurun karena dia punya turun. Maka hanya 3 tokoh ini yang kemudian muncul. Kalau zaman saya thresholdnya itu 4%, tahun 2004, maka muncul 5 calon, 5 pasang calon. Karena di sini 24. Jadi itu sebabnya kenapa hanya 3, karena aturannya begitu. Oke. Nah, itu soal poros koalisi nanti saya akan tanyakan pertanyaan selanjutnya. Tapi saya ingin fokus dulu Pak JK soal ketiga tokoh ini. Mungkin ada satu kalimat atau satu kata untuk masing-masing tokoh ini. Silakan Pak JK. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan. Ya, tentu masing-masing mempunyai pengalaman dan latar belakang. Pak Prabowo punya pengalaman di bidang militer. Tentu kepimpinannya nanti gaya militer itu digabungkan gaya politik yang ada. Mas Ganjar punya kemampuan yang baik, bekas anggota DPR, gubernur, punya pengalaman. Tentu pengalaman kita itu selalu latar belakangi daripada apa yang dimaksud. Waktu karena saya pengusaha, tentu cara saya menyelesaikan persoalan itu dengan mempunyai perhitungan-perhitungan gaya saya. Anies, bekas menteri, bekas gubernur, dengan latar belakang akademisi, tentu juga berpikir seperti itu. Ya, semuanya mempunyai ciri khas. Tapi saya yakin mereka semua ingin tujuannya untuk memajukan negeri ini. Dengan segala masalahnya. Biarlah mereka berjuang untuk memberikan gagasannya, memberikan visinya kepada masyarakat, sehingga orang mempunyai pilihan-pilihan yang rasional, pilihan-pilihan yang jujur. Seperti itu. Nah, jadi tadi 3 tokoh itu perspektif Pak JK seperti itu. Tapi saya ingin Pak JK menanggapi, Pak. Karena ada juga persepsi atau tanggapan yang muncul di publik bahwa saya ingin konfirmasi ya Pak, makanya ya, Pak JK lah orang yang ada di balik pencalonan seorang Anies Baswedan. Kenapa sekali lagi itu bisa muncul? Karena kalau kita berkaca misalnya Pak, di Pilgub DKI Jakarta 2017, Pak JK menyatakan secara terbuka ke publik bahwa Pak JK lah yang waktu itu melobi Gerindra dan PKS untuk kemudian mendukung pencalonan Anies Baswedan di Pilgub DKI. Sehingga ada persepsi itu yang muncul. Gimana tanggapan Pak JK? Pertama, pada waktu kalau gubernur, tentu waktu itu saya berpikir kan calon yang lainnya Ahok. Saya bilang Ahok ini secara sosial berbahaya karena selalu kontradiktif dan selalu membuat orang bisa saling bertentangan dan susah terjadi persatuan di kalangan itu. Jadi kita harus pilih pilihan lain yang lebih memahami masalah-masalah masyarakat dan juga dapat jadi pemimpin yang wise gitu kan, dan dapat bekerja. Nah, itu cara. Kalau ini yang mengusulkan kan partai. Yang pertama yang mengusulkan Nasdem. Ya, kita hormati keputusan partai itu. Bahwa saya sebagai warga negara mempunyai hak politik untuk mempunyai pilihan, ya wajar kan. Bahwa saya mempunyai pilihan, katakan orang tapi saya tidak bekerja
seperti para politisi muncul di lapangan pidato. Saya tidak lakukan itu. Nah, hak politik Pak JK jatuh kepada pilihan terhadap Anies Baswedan. Anda mau Apanya? menyampaikan itu? Saya kira itu pilihan rakyat ya, bukan pilihan